Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan berhasil membongkar sarang elang ke-13 yang menjadi kunci untuk pergi ke warisan sejati peninggalan dari He Fan. Rupanya di sana dia menemukan telur mati yang setelah diolah menggunakan formasi penyempurnaan, telur itu kembali hidup dan bahkan telur itu menetas menjadi elang surgawi atau kita sebut saja Raja Wali karena di bagian-bagian berikutnya juga disebut Raja Wali. Raja Wali menetas setelah beberapa hari dan dia tumbuh dengan sangat cepat. Bahkan hanya dalam beberapa hari kemudian, Raja Wali itu telah tumbuh menginjak usia remaja, sehingga dia sudah cukup kuat untuk membawa Fang Yuan terbang. Karena itu, di part sebelumnya, Fang Yuan lalu meminta kepada Raja Wali untuk membawanya ke tempat di mana warisan He Fan berada. Tanpa basa-basi, burung Raja Wali itu lalu kemudian memberikan punggungnya agar Fang Yuan dapat naik dan kemudian mereka pun terbang menuju ke langit. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 226. 1,5 hari setelah Fang Yuan naik di atas punggung Raja Wali, dia dibawa ke suatu lokasi yang tidak diketahui. Tempat itu hanya dipenuhi dengan hamparan awan dan bahkan pemandangan dataran di bawah pun tidak terlihat sama sekali. Semuanya hanya seperti lautan awan. Setelah beberapa saat Raja Wali pun berhenti. Dia lalu mengetuk udara tipis beberapa kali, sementara Fang Yuan hanya mengamati. Seolah menjadi sebuah kunci, tiba-tiba suara lonceng terdengar dan sebuah gerbang muncul entah dari mana. Perlahan gerbang itu terbuka dan Raja Wali pun masuk tanpa ragu. Begitu melintasi pintu besar itu, Fang Yuan bisa melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Dunia yang sangat luas dengan berbagai macam sumber daya yang terdapat di dalamnya. Jadi inikah gua surga He Fan? Sepertinya dia dulu mendapatkan fragmen surga biru. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan aura dari surga biru, gumam Fang Yuan. Tidak lama setelah itu, bel berdentang 10 kali dan sebuah bel kuningan muncul di depan Fang Yuan. Roh surgawi tempat ini sungguh masih ada, gumam Fang Yuan dengan tubuh bergetar. Dia terlihat sedikit gugup. Saat ini dia memang menggunakan wajah familiar, tapi di hadapan roh tanah ataupun roh surgawi, penyamaran Fang Yuan itu tidak ada gunanya. Artinya roh surgawi bisa melihat penyamaran yang dilakukan oleh Fang Yuan. Namun, anehnya roh surgawi tidak mengatakan apapun tentang hal ini. Sementara itu kita akan kembali lagi ke beberapa waktu sebelumnya. Kita lihat di salah satu sudut gua surga He Fan. Terlihat di sana ada 3 orang yang sedang berdiskusi. Rupanya gua surga ini tidak hanya memiliki penampakan sumber daya yang mengagumkan, namun juga adanya beberapa gua immortal yang telah tinggal dan berkembang di tempat ini. 3 orang ini adalah salah satunya. Mereka sebenarnya adalah keturunan dari para bawahan He Fan yang dulu dihukum akibat kelalaian mereka. Saat ini mereka sedang berdiskusi. Salah satu di antara mereka namanya Zheng Tuo. Dia berkata, "Kakak, rencana ini memiliki resiko yang besar. Apa kau yakin akan melakukan ini sekarang?" Orang yang disebut kakak adalah Feng Jun. Dia tampak gelisah dan berkata, "Kalau kita tidak mengambil resiko, bagaimana mungkin kita bisa mengakhiri semua penderitaan ini?"
Sejak kita lahir, kita sudah menjadi alat dari roh surgawi. Lalu apa kau juga mau tetap menjadi alat sampai kau mati? Zheng Tuo berkata, tentu aku tidak mau. Tapi kalau kita ceroboh maka semuanya akan berakhir. Kemudian Gu Immortal ketiga, namanya Zuo Min, dia berkata, Kak Feng Jun, tolong tenanglah. Kita tahu bahwa sangat sulit untuk berurusan dengan roh surgawi. Kita perlu membuat perencanaan yang bijak. Jangan terburu-buru. Jangan khawatir. Kita bertiga sudah membentuk sumpah saudara. Karena itu, kita akan bekerja sama dan bergerak maju bersama. Namun Feng Jun tampak menghela nafas panjang. Tidak, kita sudah berhasil mendapatkan gerakan pembunuh ini. Kita bisa menekan roh surgawi. Aku yakin kita akan sukses. Zheng Tuo dan Zhou Min memandang Feng Jun. Zheng Tuo lalu berkata, Kakak, aku tidak ingin mengatakan ini. Tapi kenapa kamu begitu terburu-buru? Kita memang sudah berhasil menyempurnakan gerakan pembunuh ini, tapi kita bahkan belum melatihnya. Apa ada yang mendesakmu kali ini? Kenapa kau begitu terburu-buru? Zhou Min menyambung, Zheng Tuo benar. Bahkan dengan kartu truf di tangan kita, aku masih ragu ini akan berhasil dengan mudah. Aku bahkan berpikir kalau kita harus menarik Chen Qi dan yang lain agar membantu kita. Mendengar itu, Feng Jun mendengus. Dia berkata, tidak, Chen Qi tidak berguna. Dia akan mati sebentar lagi. Percuma kalau kita mengajaknya. Zhou Min keheranan dan mengerutkan kening. Kakak, bahkan jika kamu memandang rendah Chen Qi, tapi dia adalah pemilik kultivasi tertinggi di antara kita semua. Setidaknya kita harus membawanya. Itu benar, aku pun setuju, sambung Zheng Tuo. Ekspresi Feng Jun pun terlihat muram. Lalu setelah beberapa saat dia berkata, aku tidak akan berbohong pada kalian. Tapi seperti yang kalian tahu, bahwa aku mengembangkan jalur keberuntungan. Baru-baru ini aku merasakan firasat yang sangat buruk. Perasaan ini bahkan tidak bisa digambarkan. Karena itu aku ingin menjalankan misi ini sesegera mungkin. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Mendengar itu, ekspresi keduanya seketika berubah menjadi masam. Jadi seperti itu, gumam keduanya. Bagaimanapun mereka tahu kalau prediksi Feng Jun itu sudah dipertimbangkan. Bagaimanapun mereka tahu bahwa prediksi Feng Jun harus dipertimbangkan. Bahkan jika Feng Jun tidak bisa melihat bahaya apa yang sedang mendekat, tapi mereka tahu kalau ini sungguh akan sangat berbahaya. Dan benar saja, tiba-tiba suara lonceng berbunyi 10 kali. Lonceng ini adalah tanda kedatangan Fang Yuan. Seketika ketiga orang itu mematung, ekspresi mereka berubah menjadi suram. Apa aku tidak salah dengar? Loncengnya berbunyi 10 kali, kata Zhou Min. Feng Jun pun tampak masam. Aku juga mendengarnya. Menurut tablet batu di Gunung Suksesi, ketika lonceng berdentang 10 kali, maka itu artinya ada orang dari klan utama yang telah memenuhi syarat untuk mewarisi warisan sejati. Jangan katakan bahwa perasaan buruk yang kurasakan itu adalah tanda di balik kedatangan orang ini. Zheng Tuo berkata, sialan, jika itu benar maka ini akan menjadi masalah. Kenapa orang ini harus datang setelah ribuan tahun? Aku pikir tidak akan ada yang mewarisi warisan sejati. Sial, ayo pergi.
Sesuai aturan kita harus memberi hormat padanya. Feng Jun mencibir, memberi hormat? Kita sama-sama berasal dari klan He. Bahkan jika nenek moyang kita telah melanggar aturan, tapi kita tidak. Untuk apa kita tunduk pada klan utama? Somin menyahut, kakak benar, aku setuju. Tapi kita harus melihat situasinya terlebih dahulu. Kita harus tenang jika kita ingin terlepas dari tempat ini. Mendengar itu, Feng Jun pun berpikir sejenak. Lalu pada akhirnya dia berkata, baiklah, ayo pergi. Akhirnya mereka bertiga pun bergegas ke arah Fang Yuan. Kembali ke sisi Fang Yuan, dia kini melihat lonceng kuning di depannya. Dia berkata, apakah Anda adalah roh surgawi? Saya He Cheng. Saya telah membuka sarang elang surgawi dan menetaskan Raja Wali ini. Saya datang untuk mewarisi warisan sejati yang ditinggalkan oleh leluhur He Fan. Namun lonceng itu tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Perlahan, Fang Yuan bisa memahami apa yang sedang terjadi. Dia bergumam, sekarang aku mengerti bahwa setelah melahap fragmen surga biru, maka roh surgawi tidak punya kuasa lagi atas tanah ini dan pikirannya sendiri. Sesungguhnya, Fang Yuan sudah mendapatkan informasi terkait kasus serupa dari rambut ke-6. Rambut ke-6 pernah bercerita bahwa ketika seorang Ku Immortal menyerap fragmen dari pecahan 9 surga, maka di dalam tanah terberkati atau gua surga mereka akan terjadi beberapa perubahan. Pertama, tanah terberkati ataupun gua surga tidak akan lagi menghadapi bencana kesengsaraan. Namun, ketika mereka mati dan menjadi roh tanah ataupun roh surgawi, mereka tidak akan lagi memiliki kendali atas tanah mereka. Semua itu terjadi karena kehendak surga. Karena itu pada kasus Putra Bintang 7, setelah dia menyerap fragmen surga biru, maka kehendak surga menguasai seluruh tempat itu dan kemudian menjebak Putra Bintang 7 di dalam alam mimpi. Kehendak surga adalah keberadaan yang ada di 5 wilayah dan 9 surga. Kehendak surga seperti penguasa yang dapat mengatur keseimbangan di seluruh tempat itu. Namun, kehendak surga memiliki keterbatasan, yaitu kehendak surga tidak punya akses ke tanah terberkati atau gua surga yang punya sifat independen. Keduanya berdiri sendiri dan terpisah dari 5 wilayah ataupun 9 surga, kecuali saat bencana kesengsaraan tiba. Karena saat bencana kesengsaraan itu tiba, maka Ku Immortal harus menghubungkan tanahnya dengan dunia untuk mengambil Ki surga dan bumi. Oleh karena itu, kehendak surga pun menjadi punya akses yang terbatas untuk masuk ke dalam tanah terberkati milik seorang Ku Immortal dalam bentuk bencana kesengsaraan. Namun tentu ada kasus lain, di mana saat seorang Ku Immortal menyerap pecahan dari 9 surga. Ketika Ku Immortal melakukan itu, maka kehendak surga mendapatkan full akses ke dalam tanah terberkati ataupun gua surga. Karena tanah terberkati atau gua surga yang menyerap pecahan dari surga itu akan menjadi satu dengan pecahan surga itu sendiri. Dan biasanya setelah menyerap pecahan surga, maka tanah terberkati atau gua surga tidak akan lagi bisa dipindahkan. Itu terjadi karena tanah terberkati ataupun gua surga telah menjadi satu dengan 5 wilayah dan 9 surga. Oleh karena itu, Fang Yuan juga mendapatkan informasi bahwa menyerap pecahan 9 surga itu bukanlah ide yang bagus. Bahkan sebenarnya Fang Yuan sendiri tidak menaruh minat pada gua surga He Fan.
Dia sudah punya rencana lain kepada gua surga Heifan. Begitu aku mewarisi warisan sejati Heifan, aku akan memberikan gua surga ini pada Judu. Dengan begitu, maka perjanjianku dengannya dapat terselesaikan. Memang bahwa sebelumnya Fang Yuan dan Judu telah membentuk sebuah perjanjian di mana Judu akan mendapatkan 30% dari total warisan yang Fang Yuan dapatkan. Ya, ini sungguh adalah pilihan yang sangat bijak. Karena kalau gua surga ini tetap berada di tangan Fang Yuan pun, gua surga ini tidak ada gunanya. Kalau Fang Yuan menjadikan gua surga ini sebagai base camp, maka itu tidak ada bedanya dengan menggali lubang sendiri. Karena di kemudian hari, kehendak surga dapat membuat masalah pada Fang Yuan. Semua itu adalah pertimbangan Fang Yuan. Sementara itu, tidak lama setelah kedatangan Fang Yuan dan lonceng berbunyi, beberapa sosok mulai berdatangan. Merasakan kehadiran mereka, Fang Yuan pun tampak mengerutkan kening. Ada sedikit kepanikan yang dirasakan Fang Yuan, karena dia tidak tahu kalau ada Gu Immortal di dalam gua surga ini. Bagaimanapun informasi yang ada di ingatan Hei Cheng tidak mengatakan tentang masalah ini. Fang Yuan tidak bisa melakukan apapun. Keempat Gu Immortal kini sudah semakin dekat. Fang Yuan bertanya pada roh surgawi, mengapa ada Gu Immortal di tempat ini? Namun roh surgawi sama sekali tidak merespon. Fang Yuan mulai merasakan urgensi di dalam dirinya. Dia berpikir, haruskah dia melarikan diri sekarang? Namun Fang Yuan segera menyingkirkan pemikiran ini. Dia ingin melihat lebih jauh lagi. Kemudian, keempat sosok itu muncul di depan Fang Yuan. Salah satu dari mereka segera membungkukkan badan dan 3 orang lainnya pun mengikuti. Orang-orang ini memberi hormat dan kemudian yang paling depan berkata, "Saya penjahat abadi Chen Ji, menyapa tuan dari klan utama." Penjahat abadi? Fang Yuan bertanya di dalam benaknya. Tapi kemudian dia berkata, "Saya Hei Cheng. Saya tidak layak disebut sebagai tuan. Saya hanya beruntung mendapatkan kesempatan untuk mewarisi warisan sejati dari leluhur Heifan. Saya tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan Gu Immortal lain saat memasuki gua surga ini." Chen Ji pun mengangguk seolah mengerti. "Tuan Hei Cheng, Anda sungguh memiliki wibawa dan kerendahan hati yang luar biasa. Kami hanyalah penjahat abadi yang telah menunggu Anda untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya sekarang Anda datang. Sepertinya surga telah memberikan jalan." Mendengar itu, Fang Yuan berkata, "Saya tersanjung atas pujian Anda. Tapi mengapa Anda selalu menyebut diri Anda sebagai penjahat abadi? Apa makna di balik kata-kata itu?" tanya Fang Yuan sambil mengerutkan kening. Chen Ji menghela nafas. Lalu saat dia hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara lain dari kejauhan. "Tuan dari klan utama, normal jika Anda tidak mengetahui tentang masalah ini. Semua ini terjadi begitu jauh di masa lalu. Semuanya oleh karena kecerobohan dari leluhur kami. Ketika itu para leluhur kami diminta untuk menjaga Nona Hei Feng Yue, cucu dari leluhur Heifan. Saat itu, para leluhur sedang mengantar Nona Hei Feng Yue ke dataran es utara. Namun sayang sekali ada sekelompok orang yang mengincar Nona Hei Feng Yue. Sampai pada akhirnya dia pun diculik dan menghilang. Atas kesalahan itulah, nenek moyang kami dihukum untuk berada di dalam tempat ini sampai Nona Hei Feng Yue kembali ataupun sampai kebenaran terungkap." Orang yang mengatakan itu tidak lain adalah Feng Jun.
yang mana dia baru saja datang bersama dengan Zuomin dan juga Zheng Tuo. Fang Yuan pun mengangguk. Jadi seperti itu. Saya mengerti. Namun ketika melihat Zheng Tuo yang ada di belakang Feng Jun, Fang Yuan kembali dibuat terkejut. Karena Zheng Tuo tampak memiliki garis darah tipis di belakang kepalanya. Jelas sekali itu adalah tanda bahwa dia adalah seorang ahli dari jalur darah. Bagaimanapun, sepanjang cerita ini selalu dikatakan kalau jalur darah adalah jalur yang tabu. Tidak mungkin orang bisa berjalan dengan santai dan menunjukkan jalur darah di masa yang damai ini. Namun, Gua Surga Heaven telah terisolasi untuk waktu yang sangat lama. Jadi tentu mereka pun tidak mengetahui tentang hal ini. Lagi pula, Fang Yuan juga mengamati yang lainnya dan mereka tampak tidak menunjukkan permusuhan pada Zheng Tuo. Jadi, pasti mereka menganggap bahwa semua ini adalah hal yang lumrah. Memikirkan semua kemungkinan ini, Fang Yuan berusaha untuk bersikap senormal mungkin, seolah tidak terganggu dengan jalur darah yang dimiliki oleh Zheng Tuo. Setelah itu, Fang Yuan kembali melihat ke arah Chen Ji dan berkata, "Jadi ada berapa banyak Gu Immortal yang tinggal di sini?" Chen Ji menjawab, "Tidak banyak. Selain kami bertujuh, ada 2 orang lagi. Mereka pasti akan segera datang. Saya yakin mereka masih dalam perjalanan. Lagi pula ketika Anda tiba, Roh Surgawi juga telah memberikan pengumuman melalui suara lonceng sebelumnya. Kalau begitu sekarang, mari kita pergi ke Gunung Suksesi." "Gunung Suksesi? Apa itu?" tanya Fang Yuan. Chen Ji lalu berkata, "Gunung Suksesi adalah tempat di mana warisan sejati dari para leluhur, termasuk milik leluhur Heaven berada. Karena Anda datang untuk mendapatkan warisannya, maka mari ikuti kami." Setelah itu, roh surgawi pun terbang dengan cepat, sementara yang lainnya mengikutinya dari belakang. Fang Yuan pun mengikuti mereka dengan naik ke punggung Raja Wali. Dalam perjalanan, Fang Yuan mencoba menggali informasi dengan berbincang-bincang. Berkat masa lalunya yang sempat menjadi pedagang selama 500 tahun, Fang Yuan dapat dengan mudah berinteraksi dengan mereka, dan semuanya menjadi nyaman hanya dalam waktu singkat. Selain itu, di antara bawahan Chen Ji terdapat 2 orang Gu Immortal wanita yang mana mereka terlihat sangat tertarik pada Fang Yuan. Mereka saling berkomunikasi menggunakan telepati. Namun karena mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga telepati mereka adalah metode yang sangat kuno. Sehingga Fang Yuan dapat dengan mudah meretas dan mendengar perbincangan mereka. Semakin lama Fang Yuan mendengar perbincangan mereka, Fang Yuan tahu bahwa ada banyak kesalahpahaman yang terjadi di sana. Salah satunya, misalnya kelompok Feng Jun yang menganggap Fang Yuan adalah ahli dari jalur perbudakan karena membawa Raja Wali. Oleh karena itu, Fang Yuan pun bahkan disalahpahami dalam hal kekuatan tempur. Bagi Fang Yuan, ini justru menjadi sesuatu yang bagus. Karena dengan begitu, maka dia dapat menyembunyikan kekuatannya dengan baik, lalu kemudian memberikan kejutan yang besar di saat yang tepat. Ya, singkat cerita, sampailah mereka di pavilion batu yang cukup besar dan megah di atas gunung. Kemudian, di dalam pavilion itu terdapat sebuah tablet batu yang besar dengan tulisan di atasnya. Sementara itu, roh surgawi kini berjalan maju dan kemudian mengaitkan dirinya pada sebuah kait, seolah itu adalah tempat lonceng biasanya ditempatkan. Di sana, roh surgawi berhenti dan tidak bergerak lagi. Kemudian, Chen Ji mengambil alih dan berkata, "Tuan, Anda baru saja tiba, jadi Anda pasti memiliki banyak pertanyaan.
Oleh karena itu silahkan lihat tablet batu ini. Isi di dalamnya pasti akan menjawab banyak pertanyaan di dalam benak Anda. Fang Yuan pun mengangguk dan mulai membaca isi dari tulisan di atas tablet batu itu. Perlahan Fang Yuan mulai mengerti, bagian demi bagian. Dan setelah beberapa saat Fang Yuan akhirnya mengetahui segalanya. Jadi begini ceritanya. Ketika itu, cucu tercinta He Fan yang adalah He Feng Yue menghilang bersama dengan Gu Zikap. He Fan merasa sangat kehilangan cucunya. Tapi apapun yang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Bahkan sampai di penghujung usianya, dia tidak bisa menemukan cucunya. Sebelum kematiannya, He Fan menyerap fragmen surga biru dan membuat pengaturan untuk menempatkan warisannya. Tapi karena dia tidak bisa berhenti memikirkan cucunya, maka He Fan ingin keturunannya mencari keberadaan cucunya. Maka dia dengan sengaja membuat formasi dengan Gu Zikap sebagai inti. Sehingga keturunannya mau tidak mau harus mencari keberadaan Gu Zikap yang secara tidak langsung juga berarti mencari keberadaan dari cucunya. Tentunya He Fan sadar bahwa syarat ini tidak akan mudah diselesaikan. Dan dia pun tahu bahwa hal ini pasti akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, He Fan pun harus mempertimbangkan ini. Karena kalau masalah ini terus berlanjut, maka kekuatan dari generasi berikutnya juga akan terpengaruh. Karena kalau tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan Gu Zikap ataupun cucunya, maka klan He akan kehilangan kekuatan tempur dan mengalami kemunduran. Pada akhirnya, He Fan pun menambahkan sebuah pengaturan. Dengan mempertimbangkan usia manusia, maka He Fan hanya memberi batasan selama 300 tahun. Setelah itu, siapapun yang ada di dalam tanah gua surga ini, ataupun siapapun yang bisa datang ke gua surga ini, maka mereka memiliki kesempatan untuk menjadi pewaris dari warisan sejati yang ditinggalkan oleh He Fan. Tentu saja dengan syarat bahwa mereka harus berhasil melewati ujian yang diberikan oleh roh surgawi. Setelah memahami bagian ini, Fang Yuan juga menjadi mengerti alasan kenapa dia tidak diusir oleh roh surgawi ketika dia datang. Karena dia tahu bahwa roh surgawi pasti mengetahui penyamarannya. Karena alasan ini juga, maka saat ini warisan dari He Fan sebenarnya telah dibuka untuk umum, termasuk untuk dirinya yang bukan dari klan He. Dan oleh karena alasan ini juga, Fang Yuan akhirnya mengerti kenapa ketika dia datang, orang-orang ini memiliki ekspresi yang kompleks saat bertemu dengannya. Kemudian Fang Yuan bertanya lagi, lantas apa ujian untuk mendapatkan warisan dari leluhur He Fan? Begitu Fang Yuan menanyakan ini, semua orang tampak khawatir. Lalu roh surgawi bergetar dan suara lonceng memenuhi ruangan itu. Setelah lonceng itu berbunyi, tablet batu bergetar dan tulisan baru muncul di bawah tulisan yang sebelumnya. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa untuk pewaris warisan sejati, calon pewaris harus memperoleh dukungan dari setengah suara dari orang-orang yang ada di dalam gua surga ini dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Bagi siapapun yang bisa melakukannya, maka dia akan diangkat sebagai calon pewaris, sekaligus akan diberikan wewenang seperti layaknya He Fan sendiri. Dia akan menjadi pemilik dari warisan sejati serta tuan dari semua orang yang ada di dalam gua surga ini. Pewaris memiliki wewenang untuk mengendalikan orang-orang yang ada di dalam gua surga, sekaligus memberikan pengampunan ataupun kebebasan kalau
pewaris berkenan. Ketika membaca ini tentu semua orang menjadi terkejut. Mereka sendiri kini memiliki pemikiran masing-masing. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berpikir harus mendapatkan status pewaris untuk diri mereka sendiri. Kenapa begitu? Karena di tulisan sebelumnya dikatakan bahwa pewaris tidak harus dari klan utama. Siapapun dapat menjadi pewaris asal lulus dari ujian yang diberikan. Fang Yuan menghela nafas panjang. Dalam hati dia berkata, "Sial, ini akan menjadi merepotkan." Fang Yuan sendiri tidak menyangka bahwa ujian terakhirnya di luar harapan. Bagaimanapun ujian ini sangat berpihak pada mereka yang sudah ada di dalam gua surga ini. Sebagai orang luar, tentunya akan sangat sulit untuk mendapatkan dukungan mereka. Tapi bukan Fang Yuan kalau dia tidak langsung mengerti niat dari He Fan. Fang Yuan tahu bahwa orang-orang di dalam gua surga ini bisa menjadi kekuatan untuk klan He. Maka dengan menundukkan mereka, klan He akan bangkit dengan kekuatan yang mengerikan. Selain itu, ujian ini jelas ditujukan untuk menguji kemampuan interpersonal dari pewaris. He Fan ingin pewaris yang terampil untuk menyatukan klan He. Hanya dengan begitu, maka dia akan memiliki pemimpin yang layak untuk klan He di masa depan. Dalam hati Fang Yuan bergumam, "Orang tua, kau sudah mati tapi kau mempertimbangkan begitu banyak hal dan membuatku kerepotan." Fang Yuan benar-benar mengeluh dalam hati. Namun di permukaan Fang Yuan memuji He Fan. Leluhur He Fan benar-benar memikirkan klan He sepanjang waktu. Dia mengerahkan begitu banyak upaya untuk keturunannya. Saya sungguh merasa tersentuh oleh tindakannya. Itu benar, kata para Gu Immortal yang ada di sana. Awalnya para Gu Immortal ini pun sangat khawatir. Namun setelah melihat sikap dari Fang Yuan dan juga persyaratan dari ujian yang ada di sana, mereka pun bisa bernafas lega. Bagaimanapun, pengaturan dari He Fan itu menjamin kesejahteraan mereka di masa depan. Lalu kemudian Fang Yuan berbalik menatap semua orang dan dengan tulus dia berkata, "Lalu bagaimana cara saya agar bisa mendapatkan dukungan dari kalian semua?" Orang-orang di sana saling bertukar pandang dan tidak ada yang bicara. Kemudian Chen Qi sebagai yang tertua di antara mereka semua, dia berkata, "Masalah ini berkembang terlalu cepat. Rasanya kita belum siap untuk keputusan ini. Lagi pula syarat penyelesaian ujian ini adalah 3 tahun. Maka kita perlu saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau begitu, bagaimana jika kita pergi beristirahat untuk sekarang? Tuan He Cheng, ikutlah bersama saya. Kami akan menyiapkan akomodasi untuk Anda." Dalam hati Fang Yuan langsung mengumpat, "Bajingan tua ini, dia benar-benar mau mencari keuntungan." Namun di permukaan Fang Yuan langsung menyetujui usulan itu dan berkata, "Saya rasa ini adalah ide yang bagus, maka saya akan merepotkan Anda," kata Fang Yuan sambil tersenyum ramah. Sementara para Gu Immortal yang lain tidak keberatan dengan usulan itu. Mereka pun kemudian pergi, tapi Feng Jun dan 2 orang lainnya pergi ke arah yang berbeda dan tidak ikut Chen Qi. Ya, mereka pada dasarnya memang 2 kelompok yang berbeda, sehingga mereka tidak mau menjadi satu. Tidak lama setelah itu, mereka pun akhirnya sampai di gunung sebelah. Gunung ini tidak terlalu tinggi dan seperti dibuat oleh manusia daripada terbentuk alami. Karena di bagian puncak gunungnya tidak terlihat runcing, melainkan datar. Lalu bangunan megah juga terlihat di sana.
bersama dengan bangunan-bangunan yang lebih kecil. Tuan, ini semua adalah keturunanku. Saya sungguh mencintai mereka semua, kata Chen Ji sambil memperkenalkan kediamannya beserta dengan semua orang yang ada di bawah. Fang Yuan agak terkejut, tapi dia segera mengangguk sopan. Semuanya sungguh terlihat teratur. Ini menunjukkan betapa dalamnya Anda menghargai hubungan. Mendengar itu, Chen Ji pun mengangguk dan menatap Fang Yuan dengan makna yang dalam. Tentu saja, orang baik pasti menghargai hubungan dan kesetiaan. Bukankah begitu? Chen Ji pun kemudian tertawa. Haha, Anda benar, kata Fang Yuan yang kemudian ikut tertawa. Dan setelah itu mereka kemudian tinggal di sana. Namun anehnya setelah beberapa hari, Chen Ji tidak menunjukkan dirinya sama sekali. Dia tidak menemui Fang Yuan. Fang Yuan tahu bahwa pasti ada sesuatu, namun dia tetap menunggu dengan sabar. Tak terasa 4 hari pun berlalu. Di istana, Fang Yuan sekarang berjalan bersama Chen Li, salah satu cucu dari Chen Ji. Sudah beberapa hari ini, Chen Li selalu pergi bersama dengan Fang Yuan. Chen Li tampak sangat riang dengan paras yang cantik. Tuan Hei Cheng, lihat teratai itu. Aku sungguh sangat menyukai warnanya, kata Chen Li sambil menunjuk kolam di depannya. Fang Yuan pun tersenyum. Benar, itu bunga yang sangat indah dan sangat cocok denganmu. Mendengar itu, Chen Li menundukkan kepalanya dan wajahnya pun memerah. Tuan, apa yang Anda katakan? Saya hanya senang melihat bunga-bunga ini. Fang Yuan tersenyum dan berkata, dan aku juga senang melihatmu, Li Er. Tubuh Chen Li bergetar. Dia pun menjadi salah tingkah dan kemudian tersandung hingga akan terjatuh. Namun, dengan sikap Fang Yuan menangkapnya seperti di film-film sambil menatap mata Chen Li yang terlihat sangat cantik dan cerah. Setelah beberapa saat terdiam dalam pose itu, Chen Li dengan cepat bangun. Sementara Fang Yuan pun juga dengan cepat mundur. Tapi wajahnya terlihat pucat. Tuan, apakah Anda tidak apa-apa? Tanya Chen Li. Fang Yuan tersenyum. Ya, aku baik-baik saja. Hanya saja sebelum aku datang ke tempat ini, aku terlibat pertarungan yang mengakibatkan luka yang cukup dalam, sehingga saat ini aku masih dalam masa pemulihan. Jadi, Anda terluka? Kenapa Anda tidak memberitahu saya? Chen Li pun menjadi panik. Fang Yuan tersenyum sambil memegang pipi Chen Li. Ini hanya luka kecil. Meski memerlukan waktu, aku akan segera sembuh. Setidaknya lukaku masih lebih ringan daripada kakekmu. Apa dia baik-baik saja? Jika penilaianku tidak salah, dia sepertinya terluka oleh karena kegagalan dalam pemurnianku. Aku sesungguhnya agak khawatir karena dia tidak terlihat selama beberapa hari ini. Mendengar itu Chen Li pun tampak panik karena Fang Yuan tahu begitu banyak. Namun Chen Li segera mengatakan bahwa dirinya tidak tahu kalau kakeknya terluka. Kakeknya hanya mengatakan kalau dia ingin beristirahat karena dia sudah menua. Ya, tentu itu hanya sebuah alasan. Dan setelah itu, Chen Li dan Fang Yuan masih terus melanjutkan perjalanannya selama beberapa waktu. Mereka menghabiskan waktu bersama. Setelah berpisah, Chen Li segera pergi ke ruang rahasia untuk menemui Chen Ji. Kakek, Tuan Hei Cheng bertanya padaku tentang cederamu. Oh, akhirnya dia kehilangan kesabarannya.
kata Chen Qi yang dengan sengaja menunjukkan segalanya pada Fang Yuan. Kemudian, salah seorang Ku Immortal di sana yang dikenal dengan nama Chen Lizi berkata, "Sepertinya kita harus bicara dengan He Cheng dengan benar." Chen Qi menghela nafas. "Tidak, kita tunggu beberapa hari lagi. Jangan terburu-buru." Tapi Chen Lizi tampak cemas. "Namun jika kita terus seperti ini, mungkin dia akan kesal pada kita. Dan mungkin dia akan beralih ke sisi Feng Jun. Kalau itu sampai terjadi, maka ini akan menjadi merepotkan." Chen Qi berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula, tes terakhir dari warisan sejati membutuhkan setengah suara dari Ku Immortal yang ada di Gua Surga ini. Saat ini kita memiliki 4 suara dan kita jauh lebih unggul untuk mendukungnya. Kalau dia mempertimbangkan masalah ini, maka dia tidak mungkin beralih." Mendengar itu, Ku Immortal yang ketiga, namanya Chen Wanyun berkata, "Leluhur, sebenarnya saya punya ide. Misalnya, He Cheng gagal dalam ujian ini, maka warisan sejati akan tetap berada di Gunung Suksesi. Lalu, kita hanya harus membesarkan keturunan kita untuk mencapai ranah immortal. Dengan begitu, mungkin kita bisa mendapatkan warisan sejati di masa depan. Bukankah ini lebih baik daripada memberikan warisan sejati pada orang luar?" Chen Li yang tidak setuju segera menegurnya. "Bagaimana bisa kau mengatakan Tuan He Chen itu orang luar? Dia berasal dari klan utama." Chen Wanyun dengan wajah muram berkata, "Li Er, jangan lupa, klan utama telah menikmati kebebasan dan kemuliaan dunia luar sejak lama. Sementara kita terus terjebak di tempat ini dari generasi ke generasi. Apa kau lupa akan semua penderitaan kita?" Mendengar itu, wajah Chen Li pun menjadi masam dan dia berhenti bicara. Sementara Chen Qi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yun Er, aku sudah mempertimbangkan yang kau katakan itu. Tapi ini tidak akan berhasil. Pertama, sangat sulit bagi kita untuk naik ke Gunung Suksesi. Bahkan jika kita merawat keturunan kita, dan akan ada orang yang beruntung yang kau sebutkan itu, kita masih tidak tahu berapa lama itu akan terjadi. Mungkin puluhan tahun, atau ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Bukan tidak mungkin, selamanya hal itu tidak akan pernah terjadi." Memikirkan apa yang dikatakan oleh Chen Qi, semua orang tampak masam. Mereka sadar bahwa Fang Yuanlah kesempatan mereka, daripada mereka harus menunggu tanpa kepastian. Chen Qi melanjutkan, "Lalu yang kedua, meskipun He Cheng sendirian, dia masih memiliki klan He di belakangnya. Kita bahkan tidak tahu ada berapa Ku Immortal yang ada di klan He saat ini. Kalau dia gagal, maka nantinya Ku Immortal yang lain akan terus berdatangan ke tempat ini. Pada akhirnya, kita tidak akan bisa menghentikan mereka karena kita terhalang oleh aturan." Mendengar perkataan dari Chen Qi, ekspresi mereka pun mulai berubah. Sementara itu Chen Li melihat arus dari perkataan Chen Qi dan dia berkata, "Apa yang kakek katakan itu benar. Tuan He Cheng adalah kesempatan untuk kita, karena dia sendiri sebelumnya bercerita bahwa sebelum dia datang ke tempat ini, dia harus bertarung dengan sangat sengit sampai pada akhirnya dia terluka parah." Mendengar itu mereka berpikir bahwa kekuatan klan He telah berkembang sangat pesat di luar sana. Bagaimanapun di mata mereka, Fang Yuan adalah He Cheng yang ada di peringkat 7.
dan tentu tidak mudah untuk membuat seorang peringkat 7 terluka. Chen-Ji lalu berkata, "Kita akan menggunakan Hei-Cheng, tapi tentu kita tidak akan melakukan semuanya dengan gratis. Kita harus mendapatkan beberapa manfaat darinya." Segera Chen Lizhi berkata, "Kalau leluhur sudah memikirkan ini, maka kami tidak akan menolak." Chen-Ji pun tersenyum. Dia kini melihat ketiga orang di depannya. Lalu dia berkata, "Aku sudah tua. Umurku hampir habis. Karena itu, aku hanya ingin kalian hidup lebih baik di masa depan. Jadi, aku bisa pergi ke pintu kehidupan dan kematian dengan tenang." "Kakek, jangan berkata begitu," kata Chen Li dengan mata yang langsung memerah. Mereka bertiga pun tampak sedih, namun Chen-Ji tertawa terbahak-bahak. Dia bahagia di dalam ruang rahasia itu. Dan sekian kisah untuk hari ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Tentu kita masih akan berkutat dengan warisan He Fan. Bagaimana cara Fang Yuan untuk mengakali aturan yang dibuat oleh He Fan? Tidak mungkin Fang Yuan hanya akan melakukan semuanya lurus-lurus saja sesuai dengan aturan yang diberikan He Fan. Ya, Fang Yuan pasti akan menemukan celah untuk mendapatkan warisan dari He Fan. Oke, terima kasih untuk hari ini. See you again di next video dan bye.